Sekarang mari kita bahas mengenai materi kedua, yakni mengenai kegagalan teknis perencanaan. Pada dasarnya, kegagalan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat terjadi karena secara teknis dokumen pola penyusunan perencanaannya sendiri belum layak. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. Namun di sini saya akan membahas salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan perencanaan pembangunan, yakni faktor dualisme pola penyusunan dan penetapan rencana. Lantas apa dampak negatif dari adanya dualisme dalam pola penyusunan dan penetapan rencana itu sendiri? Dampak negatifnya adalah akan terjadi kebingungan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan masing-masing daerah. Jika terjadi kebingungan, maka hal ini akan menyebabkan perbedaan dalam perencanaan dalam dokumen perencanaan pembangunan masing-masing daerah. Jika terjadi perbedaan, maka hal ini akan menyebabkan keterpaduan, sinergitas, dan efisiensi perencanaan pembangunan dengan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional sulit untuk diwujudkan. Di sini terdapat dua wujud dari dualisme yang terjadi di Indonesia dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Yang pertama adalah dualisme dalam penyusunan dokumen perencanaan. Yang kedua, dualisme dalam mengenai ketetapan dokumen perencanaan pembangunan itu sendiri. Yang pertama, saya akan membahas tentang dualisme pedoman yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada pedoman penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Dualisme ini khususnya terjadi pada dokumen perencanaan di tingkat daerah ya, pada dokumen RPJMD. Di sini ada dua pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang pertama, dokumen dikeluarkan oleh Bappenas. Yang kedua adalah pedoman yang dikeluarkan oleh Mendagri. Pedoman yang dikeluarkan oleh Bappenas di sini menyatakan bahwa penyusunan dokumen RPJMD atau rencana pembangunan menengah jangka pendek daerah ini harus berpedoman pada RPJMN atau rencana pembangunan nasional, rencana pembangunan menengah tingkat nasional. Sedangkan pedoman yang dikeluarkan oleh Depdagri itu mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang berpayung hukum pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Kemudian dualisme yang kedua yakni berkaitan dengan ketentuan dalam penetapan dokumen rencana. Di sini ada dua pedomannya. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai peraturan daerah. Jadi untuk undang-undang yang pertama ini menyatakan bahwa penyusunan dokumen RPJMD hanya perlu berpedoman dari peraturan dari kepala daerah setempat. Jadi merupakan penjabaran dari visi misi dari kepala daerah. Sedangkan undang-undang yang kedua ini menyatakan bahwa penyusunan dokumen RPJMD harus berpedoman pada peraturan daerah, yang artinya harus melalui pembahasan dalam DPRD setempat itu dulu. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa terdapat dua pedoman, baik dari pedoman dari Bappenas maupun Mendagri, dan dua perbedaan dalam ketentuan perencanaan dokumen pembangunan. Dualisme inilah yang akan menyebabkan terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.